Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aprilia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dan saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ya, kita lanjut saja. Di sini ada konsep ekonomika atau ilmu ekonomi dan sumber daya. Ya, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebagaimana tingkah laku manusia secara perseorangan maupun sebagai masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan yang disebut relatif atau tidak terbatas dari berbagai sumber daya manusia, alat pemuas kebutuhan yang terbatas ketersediaannya. Terus, ilmu tentang proses ini juga bagaimana seseorang atau masyarakat itu mengambil keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya dan alat yang langka. Misalnya ya, ketika saat mati lampu, lalu mati listrik, semua mati listrik itu yang dipakai itu apa untuk menyalakan. Misalnya baterai HP kita sudah mati, sudah habis, lalu apa yang kita pakai? Lilin atau sumbu. Dulu kalau orang dulu itu pakai lampu penerangnya dia pakai lilin, pakai botol berisikan minyak tanah sama sumbunya, lalu dinyalakan apinya, itu pakai korek. Nah itu kan sudah langka, tidak untuk dipakai lagi, jadi dia pakainya lilin sekarang itu. Ya, selanjutnya ilmu yang mampu memberikan informasi yang baik dan berguna dalam pengambilan keputusan untuk pribadi, pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Terus, jadi ilmu yang mampu memberikan informasi itu apa sih? Ilmu yang berguna, yang bermanfaat, ataupun kita misalkan gini ya, kita di zaman teknologi sekarang ini banyak orang memakai teknologi yang baru. Ya, misalnya kayak HP itu kan sekarang udah canggih gitu ya. Atau kalau kayak dulu itu kan pakainya kan koran, pakai radio, pakai kayak internetnya kurang gitu, tidak seperti sekarang gini ya kan, sudah tidak lagi seperti dulu surat menyurat lah atau kotak pos gitu ya. Nah sekarang kan sudah zaman modern. Nah itu yang disebut teknologi sekarang itu tidak perlu lewat surat menyurat gitu, tapi bisa lewat handphone pun dari jauh kita sudah mengetahui informasi tersebut gitu. Kita lanjut saja ya. Di sini ada definisi sumber daya alam. Sumber daya alam itu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan ilmiah, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral, tentang alam, panas bumi dan juga gas, terus angin, pasang surut atau arus laut. Nah itu kan termasuk sumber daya alam ya teman-teman. Itu kan masih kekuatan alam gitu ya, alamiah kayak gitu. Tanah, air, perairan gitu kan itu pasang surut, pasang laut, itu dia tuh masih sumber daya alam termasuknya gitu ya. Kalau menurut Sukanto Reksodiprodjo tahun 1990 ayat 5, sumber daya alam yaitu sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalamnya, kondisi di mana kita menemukan. Dan sumber daya alam itu meliputi semua yang terdapat di bumi, baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya, memenuhi kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terus selanjutnya nomor 1 nih, ekonomi sumber daya alam (SDA). Terus yang kedua ada ekonomi sumber daya manusia atau disebut juga sama dengan SDM. Ekonomi sumber daya alam yaitu aplikasi ilmu ekonomi terhadap sumber daya alam, yaitu semua benda hidup ataupun mati yang ada secara alami, yang secara tradisional
dikaitkan dengan kegunaannya bagi manusia. Kegunaan yang dimaksud itu dilandasi oleh tingkat teknologi yang dikuasai oleh manusia maupun keadaan sosial ekonomi yang berlaku. Pada saat ini pergantiannya yang lebih luas lebih mencangkup pula sistem lingkungan dan ekonominya. Nah, dari definisi di atas tersirat di dalamnya yang pertama ada sesuatu yang belum diketahui atau tidak diketahui belum dapat disebut SDA karena belum mempunyai nilai. Nah, yang kedua, SDA itu konsep yang dinamis, dalam arti terdapat kemungkinan bahwa dengan adanya perubahan informasi dan teknologi, kelangkaannya secara relatif berubah dan berpengaruh terhadap nilai SDA. Lalu yang ketiga, karena adanya SDA terjadi secara alami, maka barang-barang yang dihasilkan manusia dengan mengkombinasikan alam, tenaga, modal, dan teknologi tidak dapat disebut SDA. Lalu yang keempat, SDA mempunyai sifat janggal karena mempunyai dimensi, jumlah, kualitas, waktu, dan tempat. Jadi sumber daya manusia itu kita juga harus punya waktu, ya kan? Terus tempatnya di mana, deadline kapan. Jadi tuh kita tuh harus ada planning. Oh, tempatnya di mana, terus waktunya kapan, kualitasnya gimana, jumlahnya berapa, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih, ekonomi sumber daya manusia atau SDM itu merupakan penerapan ekonomi pada analisis sumber daya manusia. Ya, jadi sumber daya manusia itu atau ekonomi SDM yaitu ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dalam pengkajian SDM tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai tenaga kerja. Pembahasan ketenagakerjaan merupakan bagian pembahasan mengenai jumlah, mutu, dan komposisi penduduk. Sehingga pembahasan ekonomi sumber daya manusia mencakup hubungan ketenagakerjaan dengan pembangunan ekonomi. Pekerjaan ini merupakan modal pembangunan dan apabila berlebihan jumlahnya bisa menimbulkan beban pembangunan. Terus biasanya pendekatan ini tuh lebih bersifat makro. Lanjutnya lingkungan dan ekonomika lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai kombinasi fisik dan kelembagaan. Kondisi fisik mencakup keadaan yang pilihan untuk mengambil keputusan tersebut, misalnya antara keperluan yang tidak ada habisnya untuk menyediakan kebutuhan pangan dan keperluan untuk memelihara, melestarikan, dan menciptakan suatu kualitas kehidupan tertentu. Jadi kita sebagai manusia jangan terlalu mementingkan keinginan ketimbang kebutuhan pokok gitu ya. Nah, itu kan keperluan yang tidak ada habisnya kalau keinginan gitu. Terus selanjutnya, sebagaimana produksi barang dan jasa, ekonomi selalu menanyakan beberapa cepat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Terus yang kedua, bagaimana bentuk pertumbuhan itu, untuk siapa produksi barang yang dan jasa akan dibagikan, serta siapa yang harus membayar sisanya atau biayanya, dan di mana pembangunan itu dilaksanakan, kayak gitu. Nah, biasanya produksi barang dan jasa itu selalu menanyakan, ekonomi itu selalu menanyakan pertumbuhannya seperti apa dan bagaimana, tempatnya di mana, kayak gitu ya. Nah, kita yang pengelola itu kita harus menyiapkan itu semua gitu. Kita harus menyiapkan, kita harus melakukan sesuatu gitu. Apa sih harusnya seperti apa dan bagaimana, kita tuh harus seperti apa, kayak gitu. Jadi seandainya nanti ada yang bertanya ekonomi itu seperti apa, itu kita bisa menjawabnya gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu untuk tujuan ekonomi sumber daya alam
diklasifikasikan atas dasar exhaustibility, terdiri dari exhaustibility, exhaustible, dan inexhaustible. SDA yang exhaustibility yaitu SDA yang memanfaatkan kemungkinan terhenti disebabkan biaya produksi itu yang ditimbulkan dalam pemanfaatan melebihi penerimaan yang diharapkan. Lalu ada SDA yang inexhaustibility. Nah, SDA yang pemanfaatannya berkelanjutan karena secara ekonomis layak walau penggunaannya dalam jumlah kecil per satuan waktu. Nah, ini ada tujuan penggunaan berdasarkan karakter fisik SDA yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. SDA yang bisa diperbarui atau disebut juga flow resource. SDA ini ada yang secara signifikan kepulihannya dipengaruhi oleh kegiatan manusia, dan ada pula yang tidak signifikan seperti air, hutan, dan seterusnya ya. SDA yang tidak bisa diperbarui, SDA ini yang ada secara signifikan dipengaruhi oleh kerusakan alam, dan ada pula yang tidak secara signifikan seperti minyak bumi, batu bara, air mineral, dan seterusnya. Berdasarkan karakteristik fisik tersebut, ada juga yang menambahkan sumber daya alam gabungan, yaitu sumber daya biologis dan tanah. Baik, cukup sekian dari saya di video kali ini. Masih banyak kekurangannya ya teman-teman, tolong dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.